Ngeri, Kamarudin Simanjuntak kembali bongkar 4 fakta baru dalam kasus Ferdy Sambo. Jadi gerakan bawah tanah itu ada. Bahkan yang pertama kali mengalami itu dalam kasus ini saya. Berapa banyak bintang-bintang yang datang ke kantor saya, termasuk mengatur pertemuan di luar. Bahkan menjanjikan hal-hal yang besar. Tetapi saya bilang, kami punya leluhur sampai saya tidak ada garis keturunan pengkhianat. Supaya? Karena leluhur saya itu pahlawan. Iya betul, supaya tidak terungkap kasus ini. Jadi bukan hakim dan jaksanya yang dilobi, atasannya. Dan saya punya rekaman tentang itu. Kalau berkenan diperdengarkan nanti, kita ambil momen tersendiri karena agak panjang rekaman itu. Bagaimana mereka mengkontrol negara ini melalui kepala-kepala, melalui pengusaha-pengusaha. Bisa saja misalnya kalau masyarakat Indonesia melakukan aksi solidaritas. Ya. Misalnya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Rote turun ke jalan. Ya. Jadi namanya people power, menuntut keadilan. Ya. Ada tekanan. Ya. Bisa saja. Jadi juga begitu, kalau terusik rasa keadilan masyarakat Indonesia, saya bilang bisa saja kalau semua menyatakan tidak adil ini. Kan begitu. Kepentingan kita adalah bagaimana hukum tegak. 340 sudah berkali-kali diuji di Mahkamah Konstitusi, tidak ada bertentangan dengan HAM. Menurut saya harus 340 itu adalah hukuman mati, Pak Andro. Jadi kalau besok hakim menjatuhkan Sambo mati, ya boleh saja. Sambo, kalau saya hakimnya saya matiin sekalian. Enggak, itu bukan urutan petita. Tapi sebaliknya, jadi sekali dia harus tewas, tapi kalau Eliezer harus bebas. Ini apa sih yang terjadi? Suruhlah Sambo itu jujur, ngomonglah yang jujur gitu. Kapolri aja sampai ngeluh seperti itu karena jadi sudah sepantasnya saya rasa itu diterapkan sama mereka yang merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua, pasal 340 yang seberat-beratnya yaitu hukuman mati. Kalau hakim itu betul-betul dia berenung, masuk ke dalam kamar, mengunci diri, dia merenungkan bahwa betul dia adalah benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan, dan dia mengingat Tuhannya, bahwa apa yang diperbuatnya dilihat oleh Tuhan dari surga, beserta malaikat-malaikatnya. Bisa saja dia melakukan ultra petita untuk para penjahat ini, sekaligus bagaimana bisa saja dia meringankan Barada Eliezer. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, yakni Kamarudin Simanjuntak, terus membuka fakta-fakta baru dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Meski saat ini seluruh terdakwa tinggal menunggu sidang putusan atau vonis hakim. Namun fakta mengenai kasus ini tak habis-habisnya masih terus dikemukakan. Salah satu yang terus mengungkap kejanggalan dalam kasus yang melibatkan Ferdy Sambo ini adalah Kamarudin Simanjuntak. Dengan tegas Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa dari kelima terdakwa hanya Richard Eliezer saja yang jujur. Tak hanya itu, dikutip ayujakarta.com dari akun TikTok @dioisius, Kamarudin Simanjuntak bahkan kembali membeberkan 4 fakta baru soal peristiwa di rumah Magelang seperti berikut. 1. Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf tahu sejak awal rencana pembunuhan. Fakta pertama, Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan bahwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf sudah tahu mengenai adanya rencana pembunuhan terhadap Brigadir J sejak di Magelang. Bahkan Kamarudin menuturkan jika Kuat Ma'ruf yang memicu perkelahian dengan Brigadir J saat keduanya masih berada di Magelang. Pertama begini, Ricky tahu sejak awal, demikian juga Kuat Ma'ruf. Itu bagian dari perencanaan bahwa Kuat Ma'ruf harus memancing perkelahian pada Yosua pemicu di Magelang, ujar Kamarudin. Kemudian dari situ Kamarudin Simanjuntak menemukan kejanggalan mengapa terdakwa Ricky Rizal justru melucuti senjata Brigadir J, bukan pisau yang dibawa Kuat Ma'ruf. Kemudian yang berkelahi dalam arti persengketaan itu adalah antara Kuat Ma'ruf dengan Yosua, tapi yang dilucuti senjatanya oleh Ricky Rizal adalah Yosua. Harusnya yang dilucuti adalah pisau. Ternyata pisau terbawa dari Magelang sampai Jakarta, jelas Kamarudin Simanjuntak. 2. Ricky Rizal tolak eksekusi Brigadir J tapi terima imbalan. Kamarudin membongkar fakta kedua terkait Ricky Rizal yang menolak saat diperintah mengeksekusi Brigadir J, namun menerima imbalan yang ditawarkan oleh Ferdy Sambo. Berikut Ricky Rizal katanya menolak untuk menembak ketika ditawarkan, tetapi menerima bonusnya yaitu handphone atau 500 juta, ungkap Kamarudin. 3. Tidak dengar suara tembakan.
Fakta ketiga terkait kejanggalan kasus Ferdi Sambo ini adalah pengakuan Ricky Rizal yang mengaku tidak mendengar suara tembakan. Padahal menurut CCTV yang berada di luar memperlihatkan ada orang yang menutup telinga saat menembakkan terjadi. Bahkan Kamarudin juga menyinggung Putri Cendrawati yang juga mengaku tidak mendengar suara tembakan. Hal tersebut menurutnya sangatlah janggal. Kejanggalan keempat yang diungkapkan oleh Kamarudin adalah saat Ferdi Sambo yang mendekap Putri Cendrawati keluar dari kamar usai penembakan. Kemudian Ferdi Sambo berbohong dengan mengatakan istri saya keluar dengan saya bungkus begini, ujar Kamarudin sambil memeragakan keterangannya. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, yakni Kamarudin Simajuntak, terus membuka fakta-fakta baru dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Meski saat ini seluruh terdakwa tinggal menunggu sidang putusan atau vonis hakim. Namun fakta mengenai kasus ini tak habis-habisnya masih terus dikemukakan. Salah satu yang terus mengungkap kejanggalan dalam kasus yang melibatkan Ferdi Sambo ini adalah Kamarudin Simajuntak. Dengan tegas Kamarudin Simajuntak mengatakan bahwa dari kelima terdakwa hanya Richard Eliezer saja yang jujur. Tak hanya itu, dikutip ayujakarta.com dari akun TikTok @dioisius, Kamarudin Simajuntak bahkan kembali membeberkan 4 fakta baru soal peristiwa di rumah Magelang seperti berikut. 1. Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf tahu sejak awal rencana pembunuhan. Fakta pertama, Kamarudin Simajuntak mengungkapkan bahwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf sudah tahu mengenai adanya rencana pembunuhan terhadap Brigadir J jejak di Magelang. Bahkan Kamarudin menuturkan jika Kuat Ma'ruf yang memicu perkelahian dengan Brigadir J saat keduanya masih berada di Magelang. Pertama begini, Ricky tahu sejak awal, demikian juga Kuat Ma'ruf. Itu bagian dari perencanaan bahwa Kuat Ma'ruf harus memancing perkelahian pada Yosua pemicu di Magelang, ujar Kamarudin. Kemudian dari situ Kamarudin Simajuntak menemukan kejanggalan mengapa terdakwa Ricky Rizal justru melucuti senjata Brigadir J, bukan pisau yang dibawa Kuat Ma'ruf. Kemudian yang berkelahi dalam arti persengketaan itu adalah antara Kuat Ma'ruf dengan Yosua, tapi yang dilucuti senjatanya oleh Ricky Rizal adalah Yosua. Harusnya yang dilucuti adalah pisau. Ternyata pisau terbawa dari Magelang sampai Jakarta, jelas Kamarudin Simajuntak. 2. Ricky Rizal tolak eksekusi Brigadir J tapi terima imbalan. Kamarudin membongkar fakta kedua terkait Ricky Rizal yang menolak saat diperintah mengeksekusi Brigadir J namun menerima imbalan yang ditawarkan oleh Ferdi Sambo. Berikut Ricky Rizal katanya menolak untuk menembak ketika ditawarkan, tetapi menerima bonusnya yaitu handphone atau 500 juta, ungkap Kamarudin. 3. Tidak dengar suara tembakan. Fakta ketiga terkait kejanggalan kasus Ferdi Sambo ini adalah pengakuan Ricky Rizal yang mengaku tidak mendengar suara tembakan. Padahal menurut CCTV yang berada di luar memperlihatkan ada orang yang menutup telinga saat menembakkan terjadi.